Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Halo. Kali ini nih kita mau bongkar dalemannya satu alat penting banget di kelistrikan. Namanya Air Circuit Breaker atau ACB. Yup. Kita pegang gambar sama penjelasan untuk model spesifik CHNT NA12500 yang Anda share ini. Detail banget loh ini penjelasannya. Iya. Cukup lengkap ya. Nah, misi kita kali ini bukan cuma nunjukin ini namanya ini, tapi biar kita semua benar-benar ngerti gitu. Kenapa sih bagian ini ada? Fungsinya apa buat ngelindungin instalasi listrik kita? Oke, siap ya? Mari kita mulai. Boleh, boleh. Langsung aja ya, dari yang paling luar kelihatan. Itu ada enclosure ya kan? Bungkusnya lah gampangnya. Iya, ini jelas ya, pelindung dari debu, dari benturan, biar aman. Betul. Nah, tapi di dalamnya ini nih yang seru. Ada mekanismenya. Saya lihat ada tuas putar gede gitu, namanya rotary handle. Katanya ini buat ngisi energi pegas, manual ya? Betul, manual. Kayak ngisi tenaga gitu ya sebelum dipakai. Kenapa kok perlu ada energi pegas terpisah segala? Nah, iya, analoginya pas itu. Jadi gini, energi mekanis yang disimpan di pegas itu penting banget. Pas kita neken tombol making atau on, energi pegas tadi itu dilepas. Buat apa? Buat nutup kontaknya tuh cepet banget. Oh, harus cepet ya? Harus. Kecepatan ini penting buat ngurangin percikan api. E-arc lah istilahnya. Pas arus gede mulai ngalir. Kalau pegasnya belum keisi penuh, Nggak bisa on gitu? tepat. Tombol on nggak bakal fungsi. Nah, status pegas ini keisi atau enggak, charge atau discharge, itu ada indikatornya sendiri, namanya Energy Storage and Release Indicator. Wah, jadi ada pengamannya juga ya? Biar nggak salah operasi? Iya, biar dia selalu siap kerja pas dibutuhkan dan kerjanya benar. Oke. Jadi kecepatan nutup itu penting buat keamanan. Nah, kalau mau matiin manual, ada tombol braking atau OF. Itu biasa lah ya. Tapi gimana kita tahu persis status kontaknya? Lagi nyambung apa putus? Nah, buat status kontak utama itu, ada lagi indikatornya, namanya Braking Making Indicator. Ini nunjukin langsung visual posisinya on atau off. Oh, jadi ada dua ya. Satu buat energi pegasnya, satu lagi buat status kontaknya. Betul. Jadi informasinya jelas banget di depan mata. Satu menunjukin kesiapan tenaganya, satu lagi menunjukin kondisi aktualnya. Gitu. Cukup jelas sih itu, gampang dibaca di lapangan mestinya. Oke, itu kan cara nyalain matiin manual. Tapi kan fungsi utamanya proteksi otomatis ya. Tepat sekali. Gimana kalau ada masalah serius? Korslet misalnya. Nah, disinilah dia jadi pahlawannya. ACB itu kan disetel ya, kalau ada arus lebih atau gangguan lain yang sesuai settingannya, dia bakal otomatis trip, langsung mutus. Cepat juga itu. Seketika. Dan ini nggak perlu nunggu energi pegas tadi, mekanisme tripnya beda jalur. Nah, penting nih, setelah gangguannya diatasi, Harus diapain? ada tombol kecil, Fault Breaking Indicator Reset Button. Ini harus ditekan dulu. Oh, buat ngeriset. Fungsinya apa? Ini bukan buat nyalain lagi ya, tapi buat ngeriset penanda kalau tadi ada gangguan. Semacam konfirmasi gitu. Oke, masalah udah beres. Baru setelah diriset, ACB-nya bisa dinyalain lagi. Mau manual atau dari jauh? Ah, masuk akal. Jadi biar nggak langsung dinyalain lagi kalau masalahnya belum benar-benar tuntas. Oke. Selain kontrol sama proteksi ini, ada apa lagi? Kayak koneksi ke sistem lain gitu. Ada. Itu namanya secondary connecting port. Ini kayak terminal gitu, tempat kabel-kabel kecil buat kontrol eksternal nyambung. Kontrol eksternal itu kayak gimana contohnya? Ya, misalnya perintah on-off dari ruang kontrol. Atau ngirim sinyal status ACB ke sistem monitoring. Atau nyambung ke relay proteksi tambahan yang lebih canggih. Ini pusat komunikasinya lah. Oke. Terus, biasanya dekat situ ada nameplate, papan nama. Jangan dianggap remeh ini. Isinya apa aja emang? Semua data penting ACB ada di situ. Kayak KTP-nya dialah, modelnya apa, buatan mana, voltase kerjanya berapa, arus normalnya, dan yang paling penting, kapasitas pemutusannya. Kemampuan dia mutusin arus gangguan itu seberapa besar. Ini harus cocok sama sistemnya kan? Betul. Harus pas speknya. Nah, satu lagi nih yang kayaknya beda dari MCB biasa. Ada mekanisme structure for in and out. Istilahnya draw out ya. Kelihatan kayak laci gitu. Apa sih untungnya? Wah, ini untungnya gede banget. Terutama buat urusan maintenance sama keandalan.
Gimana tuh? Jadi, mekanisme draw out ini bikin seluruh unit ACB itu bisa ditarik keluar dari panelnya. Gampang gitu. Oh, kayak laci beneran ya? Iya, persis. Bayangin aja, pas mau inspeksi, mau ngetes, mau perbaikan, atau bahkan ganti unit baru, tinggal tarik aja keluar. Terus listriknya gimana? Mati semua dong panelnya. Nah, itu dia. Nggak perlu matiin satu panel gede. Cukup bagian yang kehubung ke ACB itu aja yang diputus. Jadi downtime sistemnya minimal banget. Plus, lebih aman buat orang yang kerja. Ini fitur penting banget di tempat-tempat krusial kayak industri atau rumah sakit. Wah, iya kebayang sih. Praktis dan aman ya. Jadi, kalau kita coba rangkum nih ya, ACB ini ternyata kompleks juga ya. Bukan cuma saklar gede doang. Jauh lebih dari itu. Ada mekanisme pegas manual buat siapin dia, rotary handle, indikator energi, ada tombol on-off manual tapi kerjanya tergantung pegas tadi, ada proteksi otomatisnya, trip, ada indikator visual yang jelas buat status operasi sama energi, ada tombol reset khusus setelah gangguan. Terus ada koneksi buat ngobrol sama sistem luar, secondary connecting part. Dan terakhir, fitur draw out itu tadi biar gampang dirawat. Semuanya dibungkus satu enclosure yang kokoh. Lengkap kan? Jadi kalau kita paham hubungan antar bagian ini, kita jadi ngerti kenapa ACB ini perannya vital banget. Dia itu penjaga gerbang aktif, bukan cuma buka tutup sirkuit biasa. Dia mastiin listrik tegangan rendah kita aman dan andal dari gangguan. Kombinasi kekuatan mekanik sama kontrol pintar. Bener-bener deep dive yang mencerahkan ini. Jadi lebih paham kompleksitas di balik alat yang mungkin sering kita lihat tapi nggak terlalu kita pikirin dalamannya. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lanjutan buat Anda renungkan. Kan tadi kita bahas ya, betapa pentingnya si pegas mekanis sama mekanisme charging manual itu. Iya, yang pakai rotary handle itu. Betul. Itu kan biar ACB selalu siap kerja, terutama pas darurat. Pertanyaannya gini, seberapa sering sih komponen mekanis kayak gitu perlu dicek atau diuji? Apalagi kalau udah kepasang bertahun-tahun, mungkin di lingkungan yang nggak bersahabat. Ada nggak standar industrinya gitu, yang ngatur frekuensi sama cara ngetes keandalan mekanisnya, biar kita yakin dia nggak bakal macet pas lagi dibutuhin banget. Pertanyaan bagus itu. Keandalan mekanis dalam jangka panjang ya. Sesuatu buat kita cari tahu lebih lanjut. Oke deh, terima kasih banyak ya udah berbagi ilmunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak deep dive kita kali ini. Sampai ketemu di penjelajahan berikutnya.